Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, perkataan Ustadz Juma cukup berbelit-belit. Dia mengatakan bahwa ketika dia mencium batu dosanya terhapus. Tapi dia mengatakan bahwa batu tidak menghapus dosa. Nah saudara dalam Tuhan, cuplikan videonya berikut ini. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Iya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad bisa. nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Nah, saudara dalam Tuhan, untuk lebih lengkapnya mari langsung saja kita simak video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Barak, saya sudah berusaha untuk translate Juma ini dia ya. Yesaya 6 ayat 7. Aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini, dengar. Oke, kita buka Yesaya ya. 6 ayat 7 aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Yang ada itu bara, bukan batu. Dek, Sudah jelas tunggu. ya? Ambil HP ke situ yang baru. Sudah jelas ya Juma? Tunggu. Saya buka juga. Oke. Nah itulah perbedaannya. Kalau di Islam yang dicium itu batu nyata, batu yang berbentuk apa itu? Tunggu, sabar. Dan itu memang batu, bukan kata sifat. Aku sudah mentranslate. Sabar. Apa tadi? Apa lagi yang mau kau minta dari aku? Tunggu, Yesaya 6. Kita buktikan lah, Anda itu. Oke, sudah. Aku sudah putar kamera, kan? Tunggu dulu, Bang. Kita buktikan, Bang. Oke, silakan. Oke, saya buka kamera ya. Saya alihkan kamera saya dulu ya. Oke. Ini tercas, sorry. Silakan. Kalau aku mah sudah tunjukkan tadi ya, aku blog di Google, lalu aku bikin Google Translate. Di situ tidak ada batu, yang ada bara. Kalau yang di Islam itu memang batu berbentuk apa itu? Aduh, entah bentuk apapun itu kadang aduh. Oke. Yesaya 6. Oke. Ya. Di sini Seraphim nih membawa bara, Ya. ya kan? Nah, kita lihat bara ini angka berapa ya? Nih, bara. Nih. Apa bahasa Ibraninya tuh? Ritzvah. Enggak salah kan? Apa artinya ritzvah? Nih. Apa ini? Lantai batu. Mana ada lantai batu? Yang di atasnya itu. Kok lantai batu? Bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu? Di mana logikamu Juma? Kok malaikat bawa lantai batu? Hancur semua ini. Hancur semua. Entah bagaimana lagi nih logikanya semua jalan ini. Lantai 2 lagi kau bilang. Lantai batu 4, lantai 2. Kemana ceritanya malaikat membawa lantai batu? Dibongkar rumahnya. Lantainya itu dibawa-bawa malaikat. Di mana logikamu Juma? Inilah akibat kau selalu cocokologi. Cocologi. Bagaimana malaikat membawa lantai batu? Lah itu dari Lantai tamu, itu Bibelnya begitu bunyinya. Ritzvah itu lantai batu. Artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk Bagaimana cara malaikat membawa batu lantai yang batu? bisa dijadikan lantai. Malaikat membawa bentuk lantai batu. Duh, lantai keramik, lantai papan. Malaikat membawa lantai keramik. Lantai keramik berarti keramiknya kan? Hei, lantai keramik dibawa, berarti keramik yang dibawa. Lantai papan yang dibawa, berarti papan yang dibawa. Lantai batu yang dibawa, berarti batu yang dibawa. Dengarkan. Lantai kayu dibawa, berarti kayu dibawa. Apa spesifikasinya? Apa urgensinya malaikat membawa lantai keramik? Apa? Untuk menghapus dosa. Lantai keramik? Gimana lantai keramik? Dari mana lah yang dibawa malaikat itu? Lantai batu, ritzvah.
Itu menghapus dosa. Lantai batu apa? Lantai batu dari mana? Dikatakan serapim berarti dari surga. Serapim membawa batu itu. Lantai di bawahnya. Lantai dari surga yang terbuat dari batu dibawa oleh malaikat. Dicium. Makanya dijelaskan Dosa sama terhapus. Kata bara di situ adalah kata sifat. Nggak ada bara. Sudah kita lihat lantai batu. Itu yang tertulis Juma. Aku sudah berusaha mentranslate-nya Juma. Di sini ditulis bara. Lihat. Itu translate ke Indonesia dari bahasa Ibraninya, dari Indonesia ke Ibrani. Ini original teksnya, kodenya ada. Kita lihat di dalam kode 07531. 07531. Lantai rumah artinya lantai batu. Lantai batu. Silakan Anda membawa lantai keramik, berarti membawa keramik. Silakan Anda bawa lantai papan, berarti membawa papan. Silakan Anda membawa lantai batu, berarti membawa batu. Urgensinya lantai batu di bawah malaikat. Apa urgensinya Juma? Lantai Menghapus batu dosa. Baca nomor 7-nya. Kita baca nomor 7-nya. Saya buka kamera lagi ya, saya perlihatkan Anda ya. Nah, nomor 7 sekarang. Silakan. Kita ganti aja nama si Juma jadi si lantai batu ya. Kita ganti aja namanya. Terserah. Anda kan bertanya untuk apa? Nah, tak kasih jawabannya. Anda bilang untuk apa? Untuk apa? Nah, kita kasih. Oke. Malaikat membawa lantai batu. Selalu memaksakan kehendak ini Zuma Nih. ini. Tidak usah tertawa menutupi kehancuran nih. Dia menyentuhkan kepada mulutku, Ya. serta berkata, lihat, Ya. ini telah menyentuh bibirmu, Ya. maka kesalahanmu telah dihapus. Tuh. Dan dosamu telah diampuni. Tepuk tangan Coba dong. baca ayat 6-nya. Coba baca ayat 6. Ya tadi sudah. Serapim membawa batu lantai batu. Oh. Malaikat membawa lantai batu. Oke lah, udah nggak apa-apa. Loh. Itu dalilmu. Ya sudah, kan nggak kulawan bro. Oke, udah ya. Zuma. Malaikat membawa lantai batu. Oke, sekarang giliranku. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mencium Nabi Muhammad bisa menghapus dosa. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mana dalilnya? Aku bertanya sama kau Juma. Nggak ada dalil. Kau jawab dulu. Nggak ada dalil. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mengikuti Nabi Muhammad menghapus dosa. Mengikutinya. Mencium dengan bibir. Nggak ada dalilnya. Tapi nggak bisa. Nggak ada dalil. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa, ada dalilnya. Bisa, catat itu. Dalam Bisa. urusan menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Allah yang menghapus dosa, bukan batunya. Mencium batu Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Bisa ya, catat itu. Bisa. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa, nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Bukan. Tapi kau bilang tadi mencium batu itu menghapus dosa. Iya, amalan, perbuatan. Mencium. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu kau ke Mekah, kau ciumi nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, Ya, materi uang. dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, bukan batunya. Jika kau
kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Iya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad bisa. nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu? Perhatikan ya, mencium Juma batu mengatakan itu bahwa menghapus dosa? dia mencium batu Sebentar. maka dosanya Silakan, terampuni. silakan. Tetapi batu yang dia cium tidak menghapus dosa. Saudara Tuhan, ini cukup menantang ya pikiran Diriwayatkan kita. dari Abdullah Apa bin sih maksud Ubay dari bin perkataan ini? Umar. Hmm. Dari ayahnya ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu? Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Melakukan. Ya. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Mengusap. Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Itu Nah, dalilnya. iya. Mencium bisa menghapus dosa. Bukan batu Nah, yang mencium menghapus. Muhammad saya nggak menghapus dosa. Tidak ada dalilnya itu. Mana Mencium lebih Hajar hebat? Aswad Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa? Mana dalilnya batu menghapus dosa? Kita baca. Baru saja dibacakan. Mencium Hajar Aswad menghapus dosa kan? Iya, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Hajar Aswad itu batu atau enggak sih? Batu, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Sudah kita tadi dia menjawab, aku melakukan. Mencium batu itu pahala menghapus dosa, tapi bukan batu yang menghapus, bukan batu yang Siap. menghapuskan dosa. Mencium batu, ya benar. Mencium Bukan batu Hajar Aswad. mencium menghapus dosa. batu berarti menghapuskan dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Batu atau Allah? Ya. Batu atau Allah yang menghapuskan dosa? Framing lagi. Mencium batu itu menghapus dosa, benar kan? Ya. Yang menghapus dosa itu batu atau Allah? Mencium batu itulah yang menghapusnya. Batu itulah yang menghapusnya. Makanya batu itu berwarna putih. Dengar Juma. Makanya waktu dulu batu itu berwarna putih. Karena banyak dosa diserapnya, batu itu menjadi hitam. Oke, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi boleh? Belum, pertanyaannya dulu kau jawab Juma. Kau percaya enggak mencium batu hitam itu menghapus dosa? Bisa enggak? Iya, saya percaya. Udah selesai kita. Saya kasih Percaya analogi dia. boleh? Dengarkan dulu, mencium Muhammad bisa enggak menghapus dosa? Enggak ada perintahnya, enggak ada dalilnya, enggak ada sunnahnya. Mengikuti beliau, Dalam hal iya. menghapus dosa, ya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu tidak bisa menghapuskan dosa, Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa. Akui mencium batu hitam Ya, itu menghapus tadi dosa. katanya dia akui. Sendiri yang Sekarang saya kasih hadis analogi. sendiri dibacakan sama kau sebentar. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay bin Umar. Itu sudah. Artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa? Iya, kan sudah saya iakan. Oke, mencium Muhammad bisa Mencium. nggak menghapus dosa? Tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya Oke. itu. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa. Barusan kau ucapkan loh. Makanya saya kasih, boleh saya kasih Bisa analogi? menghapus dosa atau enggak? Boleh saya kasih analogi, boleh? Silakan, aku persilakan Oke. dengan hormat. Baik, ketika saya perintahkan kepada Anda memegang pohon itu, aku akan kasih kamu uang. Begitu kau memegang pohon itu, saya kasih kamu uang. Sekarang pertanyaannya, yang kasih kamu uang pohon itu atau saya? Juma yang kasih aku uang. Boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke Anda?
Nggak boleh dengan dalil Enggak boleh. seperti itu. Tapi yang Anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang, betul? Benar. Yang memberikan Anda uang pohon atau saya? Kamu yang memberikan aku uang. Bagus. Sampai sini paham? Logikamu kena? Kena. Bagus, Tetapi alhamdulillah. berbicara sebentar. Tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini. Mencium Hajar Aswad, Allah akan menghapus dosa. Enggak ada. Betul. Tapi mengikut Rasulullah, mengikuti Rasulullah menghapus dosa kan? Sambil mendengarkan mereka, Dalilnya kembali saya yang ingatkan untuk berbunyi itu terus seperti ini. tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Dan di situ kata, Rasulullah. Oke, Rasulullah kan? dengarkan dulu Juma, dengarkan dulu. Kenapa kau sulit mendengar? Di situ tidak ada tertulis kalau kau menjilat batu Hajar Aswad, Allah mengampuni dosamu. Enggak ada itu tertulis. Oke, saya jawab. Sudah. Saya jawab. Yang tertulis adalah, dengarkan dulu. Yang tertulis adalah mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya, itu yang tertulis. Oke, saya jawab ya. Karena lu tadi itu tidak sama, tidak sepadan. Itu silakan. Oke, saya jawab. Mencium Hajar Aswad adalah hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Betul? Sesuai hadisnya kan? Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan, betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, manusia, apabila dia mau dosa-dosanya kuhapuskan, suruh mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau umat Islam, dengar. Jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah, maka mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang mengampuni dosa, bukan batu. Oke. Berarti kalau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, dosamu diampuni, benar kan? Ya, sesuai dengan tadi. Oke. Muhammad bertapa di dalam goa. Kenapa kau nggak bertapa di dalam goa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertahannuts, dengar, bertahannuts, mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sering melakukan itu. Kenapa kau Kami juga nggak sering pergi? Masih ada nggak goa hero sekarang? Masih ada nggak goa hero sekarang? Itu tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Perintahnya Rasulullah untuk mengikuti apa yang dilakukan Muhammad. Enggak mengikuti perintah. Mana perintahnya? Ke Gua Hira mana perintahnya? Tunjukkan. Mana perintahnya Muhammad? Lah tadi Anda yang membaca hadisnya? Tidak ada di situ kata perintah. Lah. Sudah dijelaskan di sana bahwasanya mencium, menyentuh, mencium, dan Rasulullah mengatakan itu, bahwasanya sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Muncul. Mencontohkan kan? Berarti Muhammad mencontohkan. Nah, hapus dosa. Muhammad pergi ke dalam goa mencontohkan, bukan? Menghapus dosa kan? Oh enggak, dia ke Gua Hira itu, dengar. Apa mencontohkan tidak? Dengar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira itu untuk bertahannuts mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Apakah kami akan ke sana juga untuk mendapatkan Al-Qur'an? Oke. Sekarang aku bilang sama kau. Muhammad mengawini anak umur 6 tahun, mencontohkan atau memerintahkan. Iya, Masya Allah. Keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah. Dengar. Dengarkan dulu Juma. Kayak mana diskusi kayak gini nggak terang benderang? Harus terang benderang lah. Ilmu minim. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau dicontoh oleh orang Islam, maka dosanya akan dihapus, benar kan?
dalam hal Hajar Aswad tadi. Oh, dalam hal yang lain tidak? Tidak, karena kami bukan nabi. Sekarang begini, Nabi Muhammad, dengarkan saya. Saya belum bertanya loh. Anda sudah 1000 pertanyaan, saya belum, baru 1. Anda tadi tentang batu saja. Aku baru bertanya tentang ini batu bertanya saja. ke Siti Aisyah, ke Goa Hira, saya sudah jawab. Kau bilang contoh kan? Hati-hati akan meluncur pertanyaan saya, mematikan Kristen sedunia. Hati-hati. Jadi ya, ini pertanyaan saya Anda hindari, pertanyaan pamungkas ini Anda hindari. Biar terang benderang di TikTokku ini berdiskusi harus terang benderang. Iya, betul. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau ditiru umatnya dosanya akan terhapus, benar kan? Ini terkait dengan Hajar Aswad tadi. Kul in kuntum tuhibunal. Kan Anda bertanya, Anda menyatakan bahwasanya mana perintah. Nah, saya katakan Al-Quran, kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang begini, Kristen mengaku pengikut. Dengar. Kristen mengaku pengikut Yesus. Udah, kita bahas Alkitab aja lah dulu. Alkitab, silakan. Oke, giliran saya berarti ya. Giliran saya. Ingat pertanyaan saya. Ya. Berbicara mengenai batu. Iya. Ya. Apakah Anda percaya bahwa batu zakar Yesus bisa menghapuskan dosa? Sekarang aku menjawab. Yesus itu disebut batu penjuru. Bukan. Saya tanya batu sakarnya yang saya tanya. Karena ketika dia digantung di pohon, dengar. Ketika dia digantung di pohon, dengar dulu. Dengar. Ketika dia dengar dulu. Saya yang bernarasi pertanyaan saya supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya Yesus itu adalah ilahi. Itu 1. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Theos, dewa Anda, nuzul menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Yang digantung di atas tiang salib, itu lengkap dengan batu zakar. Pertanyaan saya, apakah betul batu zakar Yesus ikut andil di dalam menghapuskan dosa-dosa orang Kristen? Silakan. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, enggak apa-apa kalau aku enggak akan mau menghujat seperti itu, enggak. Ya, ini bukan menghujat. Ya, memang ini bukan menghujat. Dengarkan biar aku jawab. Silakan. Tahu memilih kata-kata dalam berdiskusi. Contoh ini ya. Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Sudah. Nah, jadi aku menghormati itu. Aku nggak mengatakan nonot Muhammad itu nabi atau tidak. Aku nggak mau mengatakan itu. Nggak mau. Ya, jelas tubuh ketika berbicara mengenai seluruh tubuhnya itu adalah nabi. Beliau nabi. Seluruh tubuhnya nabi. Nabi Muhammad adalah nabi. Aku tidak sekarang permasalahannya, apakah batu zakar turut andil di dalam menghapus dosa manusia? Karena batu zakarnya ikut digantung. Jawab. Sudah, boleh aku jawab? Aku bisa memilih kata-kata aku dengan sopan dan baik. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Sudah. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu menjadi manusia, berarti manusia itu harus sempurna. Ada kelaminnya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya, termasuk yang kau ucapkan tadi. Aku pun sampai berdesir jantungku mendengar ucapanmu itu, tapi nggak apa-apa lah. Artinya, untuk menjawab pertanyaanmu itu, firman menjadi manusia. Maka sebagai manusia, dialah penebus dosa kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Karena firman telah menjadi manusia. Kalau untuk menyebutkan secara spesifik, nenennya ikut enggak, dengkulnya ikut enggak, pantatnya ikut enggak, aku tidak mau mengurai seperti itu. Tetapi aku menjawab secara keseluruhan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya ketika menjadi manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu jawabannya. Oke, demikian videonya dan Anda bisa lihat bahwa
Bang Suma kalah di dalam debat Baik, ini. selamat Kiranya tentunya dengan kita video sudah ini simak kita apa yang bisa diberkati dibicarakan oleh oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Juma dan juga seorang apologet Kristen di video tadi. Mereka membahas tentang batu yang katanya bisa menghapus dosa jikalau batu itu dicium. Nah, salam Tuhan di video tadi ya, Juma mengatakan bahwa ketika dia mencium batu itu maka dosanya terampuni atau terhapus. Nah, salam Tuhan di lain sisi dia mengatakan bahwa batu yang dia cium itu tidak menghapus dosa. Nah, salam Tuhan yang nalar tentang kalimat ini silahkan berbagi. Apakah kalimat ini bisa saudara tafsirkan lebih baik? Ya, berbagi di kolom komentar, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang mencerahkan, yang mencerdaskan kita semua, supaya kita paham tentang persoalan ini. Nah, saudara dalam Tuhan berbicara tentang penghapusan dosa di dalam kekristenan sendiri, ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus datang ke dunia ini, Yesus mati, Yesus bangkit dia di hari yang ketiga dan naik ke surga dan taat akan firman Tuhan, maka sudah pasti ya dosanya diampuni gitu loh. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk membawa pengampunan bagi orang percaya, sehingga orang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Yesus harus rela datang ke dunia ini, meninggalkan tahtanya di sorga. Karena kenapa? Karena kasihnya, cintanya ya sangat besar bagi umat manusia, khususnya bagi orang percaya kepadanya. Ya, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Jadi di dalam kekristenan sendiri, pengampunan itu kita dapat dari Yesus Kristus melalui kedatangannya, ke penyalibannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, dan juga sebagai buah dari keselamatan itu, ya, orang-orang Kristen wajib hidup berdasarkan firman Tuhan, wajib mentaati firman Tuhan, ya, wajib menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan mereka, ya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, di dalam kekristenan sendiri keselamatan itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, saudaraku dalam Tuhan, ya, tanpa harus kita bayar. Karena dengan apakah kita bayar kasih Tuhan yang begitu besar? Tidak ada, saudaraku dalam Tuhan, tidak ada yang sanggup membayar kasih Tuhan. Maka Tuhan memberikan kasihnya itu secara cuma-cuma kepada setiap kita. Itu yang harus kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sekali lagi bagi setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka yakinlah bahwa kita diselamatkan, dosa kita terampuni. Ya, darah Yesus di kayu salib, ya, membersihkan kita, menjadikan kita manusia baru. Ya, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita menerima anugerah yang besar secara cuma-cuma dari Yesus Kristus, ya. Dan sebagai buah dari keselamatan itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus taat akan firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan sebagai standar kehidupan kita. Maka yakinlah bahwa anugerah besar menjadi milik kita. Kerajaan sorga kelak menjadi bagian kita. Selanjutnya, saudara dalam Tuhan, ya, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Bahkan Yesus sendiri menjamin orang yang percaya kepadanya selamat. Mereka tidak binasa. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Ya, ini sangat luar biasa, saudara dalam Tuhan. Yesus sendiri menjamin keselamatan kita. Yesus sendiri menjamin bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini,
Ya, kita meninggalkan dunia ini dengan percaya kepada Yesus, dengan hidup berdasarkan firman-Nya sebagai buah dari keselamatan kita, maka sudah pasti kerajaan sorga menjadi milik kita. Ketika kita meninggalkan dunia yang sementara ini, maka kerajaan sorga kelak menjadi tempat kekal bagi kita. Ada kepastian di dalam Yesus, ada jaminan saudara dalam Tuhan. Ya, Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini perkataan yang sangat luar biasa dalam Tuhan. Ya, ini ucapan yang sangat luar biasa sekali dari Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa Dia jalan satu-satunya masuk ke surga. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Kristus dan kita menjadi miliknya Kristus. Saudara, kita perlu ingat bahwa kita percaya Yesus bukan semata-mata karena kehebatan kita, kepintaran kita, atau bukan semata-mata karena orang tua kita beragama Kristen misalnya. Tidak, saudara Tuhan. Tetapi hal yang utama, kenapa kita percaya Yesus, kenapa kita percaya bahwa Yesus juru selamat dalam firman kita, karena Yesus telah memilih kita dari semula. Yesus mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus memilih kita. Yesus menjadikan kita anak-anak terang, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa. Ya, berkat yang kita terima lebih dari emas dan permata di dunia ini. Ya, jadi sekali lagi kita sebagai anak Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan, orang-orang yang diberikan anugerah yang paling besar yang tidak terhingga nilainya oleh Tuhan kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan ya wajib bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita wajib bersyukur bahwa Tuhan menolong setiap kita, memberikan kita hadiah yang sangat indah, yaitu hadiah keselamatan hidup kita di kekekalan yang akan datang. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan juga mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dalam segala persoalan yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan ada bagi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan menopang setiap kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, dan pastinya Tuhan menjawab segala doa kita di waktunya Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya semoga video singkat ini dan penjelasan singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersukacita, dan membuat kita mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan orang-orang yang telah menerima kasih karunia yang sangat besar yang tidak terhingga nilainya dari Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita, ya, sehingga melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang terberkati dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Nah, saudara Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.